Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala nabiyyi ba'da amma ba'd. Khotal iman jamaah salat maghrib dan juga insyaallah salat isya yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala tentang tema malam ini, tema keseharian kita yang mungkin saking seringnya, saking biasanya, akhirnya kita menganggapnya sebagai sebatas ritual biasa yang tidak memberikan makna. Ada banyak hal dalam hidup ini Bapak yang sebenarnya sangat istimewa, memiliki peran pengaruh besar, tapi karena kita mudah mendapatkannya atau kita sudah terlalu lama menjalaninya, akhirnya kehilangan keistimewaannya, kehilangan perannya di dalam kehidupan kita. Lama-kelamaan akhirnya benar-benar itu berubah menjadi sekedar rutinitas yang tidak lagi memberikan dampak signifikan. Ya, semisal yang paling mudah, paling ringan itu orang baca Quran. Jangan dulu baca Quran, kita langganan Quran atau tiap pagi duduk ditemani segelas kopi atau teh baca Quran. Padahal itu kan aktivitas talabul ilm, itu menjalankan instruksi dalam ayat pertama yang pertama turun kepada Nabi kita, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi kemudian berubah menjadi aktivitas baca Quran namanya. Si pembacanya sama sekali tidak berubah, padahal dia tidak dibaca. Pola pikirnya, pola hidupnya, cara berkeluarga, cara didik anak, cara bertetangganya tidak berubah. Dalam kadang Quran banyak banget. Cuma dulu kalau Bapak masih ingat kan, kita tuh ada dulu banget Bapak itu kalau di Sumatera itu ada waspada, ada kompas, ada di kampung saya ada Serambi Indonesia. Ada kemudian tahun 90-an Republika ya, pas ada HP ada Republika yang awal-awal itu terkenal sebagai koran pertama yang gambarnya gede-gede ya. Republika itu kan cukup agresif dalam hal desain ya, yang lain kan kaku sekali, tulisannya kecil-kecil, nggak enak dilihat. Kalau Republika satu halaman besar itu gambar besar, saya hafal betul itu karena saya tiap hari baca. Masih pesantren tahun 93. Senang sekali kalau pagi-pagi udah digantung itu untuk anak-anak santri baca Quran. Sekarang nggak tuh, sampai sekarang ada baca Quran. Jadi rahimahullah. Tapi kan kita saksikan kemudian orang-orang yang mampu, mereka langganan sampai 3-4 eksemplar di rumahnya, tapi tidak berubah. Musuhan sama tetangga jalan terus. Ya, langganan dulu masih ingat bapak-bapak panji masyarakat masih ingat? Itu kan Islami sekali kan. Tiap hari baca panji masyarakat ke masjid cuma hari Jumat. Gimana ceritanya? Jadi itu terjadi ya. Jadi rutinitas itu yang awalnya kenapa jadi rutin? Karena memang kebutuhan, karena ada urgensinya, ada kepentingannya. Tapi lama-kelamaan karena terus-menerus dilakukan, urgensi itu jadi hilang. Dampaknya ia tidak lagi berperan, berubah statusnya hanya sebagai rutinitas belaka. Nah, kita nggak pengen seperti itu. Makanya kenapa kita ada kajian-kajian seperti ini, kita memilih isu-isu yang sedang hangat di masyarakat, yang sesungguhnya itu berawal dari rutinitas yang tidak lagi bermakna ya. Nah, isu yang kita akan malam ini dalam waktu yang cukup singkat ini isu sholat Jumat. Kenapa isu ini jadi agak lebih penting, khususnya setelah masa Covid ini. Kan waktu Covid kita kan banyak masjid ditutup, atau
Di masa-masa tertentu ketika angka COVID menurun, masjid dipersilakan buka, tapi hanya untuk jamaah terbatas jumlah. Dampaknya kan terus pada buka masjid kan, yang tadinya berstatus musola di switch menjadi masjid, menyelenggarakan Jumat. Maka apa yang terjadi Pak sekarang? Di banyak tempat azan Jumat berkumandang, jamaahnya belum mencukupi syarat untuk sholat Jumat. Itu masih Pak, di mana-mana. Tapi bukan masjid yang sudah lama jadi masjid. Yang sudah lama jadi masjid, mereka cenderung bisa mencukupi syarat minimal itu. Syarat minimal di fikih kita 40 orang kan? 40 orang. Tapi yang dirubah statusnya itu nggak mencukupi. Saya pribadi di beberapa masjid seperti itu nggak mau lagi diminta jadi khotib. Itu berisiko ya gitu. Saya belajar ilmu agama dan standar Syafi'i itu termasuk standar terbaik untuk penyelenggaraan Jumat, ternyata nggak mencukupi standar. Ya, saya berarti nggak sah sholat Jumatnya. Sudah nggak sah, memberi legitimasi karena mau ditunjuk jadi khotib. Itu terjadi ya. Jadi begitu muazzinnya azan, Allah, itu kan syaratnya harusnya sudah 40. Kan setelah begitu muazzinnya azan, kalau itu azan yang terakhir ketika khatib sudah naik mimbar, maka berarti kan malaikat sudah selesai kerja, sudah berlangsung sholat Jumat. Maka harusnya harus ada 40 orang yang dewasa di dalam masjid. Dan sekarang yang terjadi Bapak-bapak, di banyak masjid yang tadinya statusnya hanya musola, begitu azan, itu jamaah dewasa yang sudah hadir 10 orang, 15 orang. Yang mengerikannya, DKM-nya motor. Kami pantas, dia tunjukin toiletnya. Dia kira zaman Nabi ada toilet di masjid. Lihat toilet kami Ustaz. Terus kita mau sholat dalam toilet. Karpet kami, AC kami, dan sebagainya. Jadi, rahimahullah, ini kerancuan kita pada hari ini. Ya, kita perlu perbaiki. Tapi al-muhim saya nggak pengen bahas DKM-nya karena kan kita nggak enak juga kan dengan saudara-saudara kita yang sudah baik, sudah berjuang, ya mereka pengen naikkan status, pengen urus, pengen lebih baik masjidnya, ya oke lah. Tapi kita bahas pada malam ini tentang jamaahnya, umatnya, pada kemana mereka. Kenapa itu yang saya bahas? Karena faktanya begitu khatib naik mimbar, gak berapa lama, 5-10 menit, full jemaah masjid, penuh. Berarti kan sudah cukup syarat. Sehingga pertanyaan besarnya, kenapa mereka gak hadir duluan? Kenapa mereka gak hadir lebih cepat? Kenapa mereka menunggu sampai azan terakhir? Kenapa mereka menunggu sampai khatib naik mimbar? Ya, dan ini kan yang dijadikan dalil oleh teman-teman itu yang tadinya mereka statusnya hanya musola dirubah menjadi masjid. Ini foto kan, didokumentasikan penyelenggaraan Jumat ini bisa di masa COVID full memang masjid. Tapi ternyata penuh itu tidak berlangsung sejak awal Jumat, sejak dari saat azan dikumandangkan, saat khatib naik mimbar. Dan ini berbeda dengan situasi yang terjadi di masjid-masjid yang memang dibangun untuk masjid. Alhamdulillah, maka kenapa lebih pantas kayaknya kita bahas tentang umatnya, jamaahnya, kemana mereka. Apa sebenarnya peran Jumat di dalam kehidupan kita hari ini sebagai seorang muslim? Yang mungkin tema ini Bapak-bapak kalau kita bahas di mimbar Jumat itu nggak cukup waktunya. Surat Al-Jumu'ah ayat 3 ayat terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang yang beriman, jika dipanggil untuk sholat Jumat di hari Jumat, idza nudiya lis-sholati yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ulama sepakat fas'au itu
kata sama is'au itu dari sa'i, safa. Kenapa dibilang sa'i? Karena kan nggak boleh jalan santai kan? Sa'i itu nggak boleh santai. Bukan hanya nggak boleh santai, nanti ada masafah atau jarak tertentu di mana kita harus mempercepat langkahnya, mirip dengan berjalan cepat atau berlari kecil. Maka itu dinamakan sa'i. Belum lagi Safa dan Marwah itu adalah bukit, jadi nanjak kan. Walaupun sekarang sudah di floor gitu, tapi tetap saja nanjak itu terasa. Kalau sa'inya di lantai 2 atau lantai 3. Maka fas'au ila dzikrillah. Menariknya pertanyaannya, emang boleh kalau hari Jumat kita jalan ke masjid buru-buru kayak kita jalan sa'i? Gak boleh. Loh, tapi Allah dulu. Siapa yang gak membolehkan? Nabi. Kata Nabi, kalau engkau dengar azan, berangkatlah ke masjid dengan tenang dan santai. Ikuti imam berapapun rakaat yang kau dapatkan. Makanya ada aturan tentang masbuk. Jadi nggak ada perintahnya buru-buru. Mana? Tapi jalannya ya udah jalan. Oh tapi udah komat dari tadi jalan. Oh sampai ke sini pas imam sudah tasyahud, udah itu tasyahud, tidak ada salah, tidak ada masalah sama sekali. Dilarang tergesa-gesa. Tapi sa'i kan cenderung lebih tergesa-gesa. Adakah kontradiksi antara Tuhan dengan kekasihnya? Antara Allah dengan Muhammad SAW? Harusnya enggak. Ternyata apa yang Allah SWT ini sampaikan? Bahwa begitu suara azan di hari Jumat itu terdengar, tunjukkan keseriusan untuk melaksanakan Jumat, bukan ketergesa-gesaan. Itu makna fas'au ila dzikrillah. Makanya instruksinya bukan fas'au ila shalah, bersegeralah untuk sholat, tapi bersegeralah untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, segera alihkan perhatian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah sudah memanggil, bahwa sudah saatnya untuk menunaikan sholat Jumat, bahwa harus bersiap-siap untuk ke masjid dan sebagainya. Alhamdulillah, hari ini tidak dilakukan. Jadi kita gagal mengalihkan perhatian. Mudahnya begini aja Bapak. Itu kan teorinya kan. Ayat ini isinya teori. Fas'au ila dzikrillah itu kan perintah dalam konteks teoritis. Artinya prakteknya bagaimana? Salah satunya misalnya, pernah nggak kita merencanakan akan sholat Jumat di mana? Ketika azan maghrib di hari Kamis berkumandang. Itu pertanyaan sederhana. Atau paling tidak ketika ikut sholat subuh di pagi Jumat, ada nggak dalam hati kita, nanti saya mesti sholat Jumat di mana ya? Jadi kan di sebagian besar orang hari ini sudah nggak ada. Jadi mereka udah nggak mikir sama sekali. Dengan alasan apa? Akhirnya Indonesia ini di mana aja ada masjid. Maka apa yang terjadi? Tunggu azan. Jadi kampung-kampung yang mereka masih kuat dengan tradisinya, mereka nggak mau azan satu kali, maka diazankan 2 kali. Dan kemudian dihafalin azan pertama belum, nanti aja azan kedua. Ada yang lebih ekstrim dari itu rahimahullah. Nanti aja pas qomat kita berangkat. Sudahlah nggak pernah merencanakan Jumat, maka berarti nggak pernah merencanakan akan sholat Jumat di mana, di masjid apa. Kemudian dia sama sekali nggak peduli apakah harus hadir lebih cepat atau tidak. Jadi fas'au ila dzikrillah itu nggak terjadi. Jadi kita bahas ini benar-benar waktu kita cukup masih ada 15 menit lagi. Nanti dampaknya apa ke kehidupan keseharian kita? Karena banyak orang berpikir Jumat itu nggak punya peran, nggak penting. Yang penting itu Ramadan, Qiyamulail, 10 hari terakhir Ramadan, pergi haji, cukup kerja asbar, sholat di Allah 2 rakaat. Dia nggak ada urusan lagi dengan Jumat. Padahal dia duit nggak ada. Kalau dia kaya nggak apa-apa kan? Dia duit nggak ada, maka miskin terus hidupnya. Kelihatan taat tapi miskin, kamu malu kan itu? Ya,
Allah, padahal yang jadi soal Jumatnya diabaikan. Gitu pelan-pelan. Allah juga pelan-pelan kan gitu. Fas'au ila dzikrillah. Kemudian instruksi kedua, wal bai', abaikan transaksi. Kenapa? Karena nggak mungkin fi qalbi rajulin wahid, dalam hati satu orang itu berkumpul dua cinta dalam satu waktu. Nggak mungkin. Nggak usah repot sekali antum kalau punya anak lebih dari satu. Nggak mungkin sama itu cinta kita. Paling mudah itu kalau anak ketemunya satu-satu. Soalnya ketemu anak A misalnya. Nah, ini cinta kita sama dia. Besok si A mana pergi jauh, si B datang cinta lagi. Tapi kalau bareng-bareng datangnya, di awal-awal mungkin sama, lama-kelamaan, tiba-tiba kita nggak sadar udah lebih dekat sama B. Di lain waktu lebih dekat sama A. Nggak, hati itu satu, Pak. Istri juga sama. Silahkan aja bawa punya istri 4. Tetap yang paling dicintai itu seseorang. Ada bapak yang punya dicintai. Jadi bukan instruksi ya bapak, tapi sama semua begitu kita. Harta benda juga sama, apa aja mau kendaraan, kopi juga. Mau banyak kopinya di rumah bertoples-toples itu tetap ini paling dicintai. Selalu gitu. Maka nggak mungkin dalam hati berkumpul ingatan akan Allah dan ingatan akan transaksional. Kepentingan dunia itu nggak mungkin dalam satu waktu terkumpul dalam hati kita. Begitu kita mengingat Allah, maka dunia melemah. Dunia jadi berubah, nggak terlalu penting. Allah penting. Selalu kan. Makanya fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Nah, kalau memang fas'au ila dzikrillah sudah cukup, kenapa Allah masih mengatakan tinggalkan transaksi? Untuk membuktikan kalau katanya saya perhatian kok sama Jumat, saya urus Jumat, tapi di saat yang sama kita masih mengejar target pekerjaan yang itu beresiko menggagalkan kita untuk hadir tepat waktu sholat Jumat, maka itu berarti di hati kita bukan Allah. Itu artinya. Jadi indikator fas'au ila dzikrillah ketika ia menjalankan dzarul bai'. Dia berani untuk menunda atau menyelesaikan lebih cepat agar tidak mengganggu pelaksanaan sholat Jumatnya. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagimu jika engkau tahu. Ayat yang bunyinya begini, Bapak-bapak, banyak banget dalam Al-Quran. Ayat puasa juga sama kan? Puasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ini juga sama. Mengingat Allah di hari Jumat ketika azan Jumat sudah berkumandang, prioritas untuk sholat Jumat, itu lebih baik bagimu daripada engkau tetap mementingkan transaksi dunia. Allah kan tidak pernah bohong. Ya kan? Maka kita lihat ayat berikutnya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Faida udiyatis shalah." Kalau engkau sudah selesai salat, di situ letak lebih baiknya. Faida udiyatis shalah. Kalau sholat itu sudah ditunaikan dengan kesempurnaannya, Jumatnya sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, fantashiru fil ardh, maka bertebarlah di muka bumi. Tentu kan orang tetap bekerja kan. Pada Jumat semua orang melanjutkan aktivitasnya di hari itu. Terus apa perbedaannya? Yang beraktivitas setelah Jumat antara mereka yang Jumat dengan benar dengan mereka yang Jumat asal-asalan. Perbedaannya, mereka yang melanjutkan aktivitas pada Jumat dan Jumatnya menjadi prioritas, dia berjumat dengan benar, dengan sempurna, maka aktivitasnya setelah Jumat itu adalah aktivitas menjalankan instruksi Tuhan penguasa jagat langit. Fantashiru fil ardh. Gak ada ceritanya Tuhan memerintahkan dan kemudian menggagalkan. Ada nggak Nabi digagalkan oleh Allah? Nggak ada. Kita sering bahas ini, saya biasa bahas di Ramadan. Nggak ada kan? Semangat sekali puasa Ramadan, meninggal diotopsi kata dokter gara-gara semangat puasa. Nggak ada orang meninggal gara-gara semangat tahajud. Pernah dengar nggak? Setelah jenazahnya diotopsi,
ternyata beliau meninggal karena kebanyakan baca Quran. Benar. Kebanyakan tahajud. Setelah diaudit keuangan perusahaannya, ternyata bangkrut karena kebanyakan sedekah atau zakat. Benar. Setelah diaudit ternyata kebanyakan bocor. Jadi dari khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu perbedaannya. Jadi ketika dia beraktivitas setelah Jumatnya sempurna, maka yang dilakukannya adalah melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan penguasa jagat raya. Enggak mungkin Tuhan menggagalkan aktivitasnya. Wabtahu min fadlillah, dan carilah karunia Allah. Enggak mungkin Allah nyuruh nyanyi tapi kemudian tidak disediakan. Beda dengan mereka yang Jumatnya asal-asalan. Dia nyari setelah Jumat, kalau perlu pulangnya udah mau hari Sabtu, tapi tidak dapat apa-apa gara-gara Jumatnya asal-asalan. Karena tidak masuk dalam konteks melaksanakan perintah Allah untuk mencari karunia-Nya. Wabtahu min fadlillah, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan teruslah banyak-banyak minyak Allah agar engkau terus beruntung. Pakai fi'il mudhari present continuous. Tuflihun, bukan la'allakum muflihun, muflihin bukan, tapi tuflihun. Teruslah ingat Allah, maka kesuksesan akan terus mendampingimu. Itu maknanya. Kembali ke atas kan, fas'au ila dzikrillah, berjuanglah untuk serius mengingat Allah. Startnya kapan? Jumat. Itu pembuktian pertama pekanan kita itu ingat Allah. Maka Allah berhasilkan. Begitu dia mulai beraktivitas, maka aktivitasnya berarti menjalankan instruksi Allah. Mana ada bapak-bapak pasti berprofesi kan? Mana ada pimpinan kita nyuruh kita melakukan perjalanan dinas terus kita nggak dibiayai ya? Pasti pimpinan nggak punya duit kan? Makin tinggi jabatannya, makin tinggi yang nyuruh, makin banyak sarana yang disediakan kan? Ini hotelnya jangan tidur bintang 5, bintang 7, vouchernya sudah siap. Ini pesawatnya jangan duduk di ekonomi, duduk di depan, di pilot, kan tiketnya lebih mahal kan? Ya, yang bisa selonjoran itu. Jangan naik yang biasa-biasa, naik yang bagus, semuanya. Tergantung siapa yang memberikan instruksi, benar nggak? Soalnya nggak sama kan? Antara instruksi langsung seorang raja dengan instruksi yang diberikan hanya seorang pangeran, beda jauh fasilitasnya. Nah sekarang yang memberikan instruksi penguasa jagat raya, nggak mungkin Allah nggak memfasilitasi kita. Cuman fasilitas itu nggak berwujud kasat mata layaknya yang kita terima dari manusia. Karena apa? Kalau seperti yang kita terima dari manusia, lantas apa bedanya Khalik dengan makhluk? Terus kira-kira apa yang Allah lakukan? Kita kan juga pengen merasakan itu. Allah tundukkan, selesai. Dalulan dalam surat Al-Mulk itu. Allah hinakan dunia ini. Mudah untuk diakses, mudah untuk didapatkan, mudah untuk dikuasai, termasuk mudah untuk dieksploitasi. Gara-gara fasau ila dzikrillahnya sempurna. Masya Allah. Wabtahu min fadlih, dan ambillah karunia yang Allah berikan di muka bumi. Maka kemudian ketika ia sudah memulainya dengan Jumat, lantas di ayat yang berikutnya ini ujungnya Allah menutupnya dengan wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Bukan hanya engkau akan selalu mendapatkan apa yang kau cari jika engkau mengingat Allah di hari Jumat, tapi jika engkau terus menerus kemudian mengingat Allah, maka kesuksesan akan selalu mendampingi. Ya kan? Ini yang kita sedihkan. Relawan. Kan logika sederhana saja. Puja-puji, ini kan bisa bebas nih. Puja-puji calon. Padahal dia juga ada di semua calon dia. Di calon A ada dia, di calon B ada dia juga, di calon C juga ada dia. Pokoknya puja-puji terus. Puja-puji itu kan zikr kan? Zikir, ingat Allah kan, ingat-ingatin. Disebut-sebut. Mungkin tidak langsung dengan lisannya, dengan organisasi yang dia buat.
Di sini sebut-sebut calon ini ya, sebut-sebut, zikir calon ini, zikir. Terpilih, lumayan kan? Bisa bawa kamu 4 ton nikel ya, tanpa harus bayar pajak. Luar biasa. Jadi itu terjadi ya. Itu dunia loh, rahimahullah. Dunia itu terjadi. Masa terus Allah nggak mungkin memberhasilkan kita karena terus menyebut-nyebutnya, kan aneh kan? Sekarang nyebut-nyebut manusia saja, dia bisa aman 5 tahun. Duit banyak minta ampun, nggak tersentuh oleh hukum. Begitu tersentuh, bisa kabur. Terus kita nyebut-nyebut Tuhan, masa kita nggak berhasil? Ini masalah orang beriman ini. Dia lebih mudah meyakini logika keduniaan dibandingkan logika ukhrawi. Tapi ngakunya beriman. Soalnya itu yang terjadi dengan kita ya. Tadi contoh-contoh tadi saya bukan pengen bahas orang, tapi minimal bisa kita jadikan cermin buat kualitas keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini. Dulu dia enak, dulu dia tukang puji, tukang puja. Maka kemudian yang dipuji dan dipujanya terpilih, maka wajar dan normal lumrah dia berhasil hidup enak 5 tahun karena sang pujaan berhasil menduduki jabatan. Nah sekarang Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala penguasa jagat raya. Kan nggak masuk akal kita terus menerus memuji Tuhan, memuji Allah, lantas Allah membiarkan kita sengsara. Kecuali kita nggak beriman. Ini terjadi di kehidupan mukmin pada hari ini. Kenapa saya sampaikan seperti ini, Pak? Karena banyak hari ini dia sholat, dia zikir, dia berdiri di saf pertama, tapi begitu kita ngomong ini bilang apa? Ustaz, kita sholat aja, Ustaz. Udah dunia udah kayak gini, gimana lagi? Buruk sangka sama Allah. Dia menyembah Allah, tapi buruk sangka sama Allah. Kalau mungkin saya, udah nggak mungkin, saya pengalaman 30 tahun nggak ada yang berhasil. 50 tahun nggak ada yang berhasil. Saya pengalaman. Seolah-olah pengalamannya bisa melampaui kekuasaan Tuhan atas segala-galanya. Tidak mungkin. Allah menyampaikan, ingat-ingat, banyak-banyak mengingatku, banyak-banyak memujiku, banyak-banyak menyebutku, engkau akan terus sukses. Masa kemudian malah gagal? Berarti mungkin banyak zikirnya, tapi juga buruk sangkanya. Di zikir itu hanya rutinitasnya, kita sedang bahas rutinitas. Suara. Tapi nggak ada berdasarkan sama sekali. Nggak ada harapan dari zikir yang diucapkan oleh lisannya. Nggak ada harapan kebaikan keluarganya, nggak ada harapan kebaikan anak-anaknya, nggak ada harapan kebaikan akan profesinya, nggak ada harapan kebaikan akan penghasilan. Jadi zikir aja. Sehingga begitu sibuk, ada gangguan, ada hal-hal yang merebut perhatiannya, nggak zikir, nggak masalah. Relax aja, nggak sempat, udah selesai masalahnya. Nggak ada perasaan, gimana ya? Ini jangan-jangan kalau saya nggak zikir hari ini, nggak zikir siang ini, nggak zikir sampai subuh ini, pagi ini, jangan-jangan nanti susah rezeki saya, terhambat penghasilan saya. Nggak ada masalah khawatir. Jadi kalau nggak sempat ya, masalah. Kalau sempat ya berzikir. Itu terjadi. Jadi kalau ini, Wattullah kafiran la'allakum tuflihun. Itu tandanya. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilayha wa tarakuka qa'iman. Nabi mereka udah datang sholat dengan khutbah, maksudnya masih khutbah. Lagi Nabi khutbah, mereka keluar. Gara-gara melihat sesuatu yang lebih menarik. Ini udah di ayat terakhir di surah Al-Jumu'ah. Ujian terberatnya itu udah serius menentukan masjid di mana. Datang duluan sebelum banyak orang, kalau perlu sebelum ada orang. Bapak yang rajin mencari pahala onta pasti tahu. Kalau untuk konteks keindonesiaan, berapa menit Pak kita harus di masjid biar dapat onta pahalanya? Cukup 60 menit sebelum asar, ya kan? Kalau kayak sekarang jam 12, jam 11 tuh, antum paling didahului oleh merempot doang. Tapi merempot belum tentu dapat onta, orang tinggal di masjid. Saya nggak masuk kategori itu.
Ya kan? 60 menit 60 menit, 30 menit itu masjid-masjid tertentu saja yang sepi. 60 menit dapat waktu. Lewat 60 menit sudah ada kemungkinan sudah ada yang duluan. Kelas udah semuanya menentukan masjid di mana, datang duluan. Nggak taunya khatib sedang menyampaikan khutbah, pikiran kita terganggu, rasa ngantuk menyerang. Tiba-tiba tangan refleks ambil HP, lihat SMS atau WA, ya. Tiba-tiba pikiran membahas tentang apa yang sedang dipandang. Ada orang lain ngantuk dan sebagainya. Ini sudah level yang lebih tinggi lagi. Wa idza ra'u tijaratan aw lahwan infaqtu ilaiha. Kalau lihat bisnis sesuatu yang lebih menarik, lahwan, itu lahwan. Apa beda lahib lahwan? Al-Quran kan dunia itu perhiasannya ada lahwun, ada la'ibun. Lahwun leha-leha, la'ibun permainan. Dalam makna agama apa perbedaannya? Kalau lahwun itu sesuatu yang menarik perhatian tapi tidak penting. Ma yushghilu al-insan wa la ya'nih. Dan kita dilarang kan? Dalam hadis Nabi bilang min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri baiknya seseorang Islamnya dia meninggalkan apa yang bukan urusannya. Itu lahun. Banyak sekali bukan urusan kita. Urusan kita saat khotibnya. Memang urusan itu aja, Pak. Perhatikan apa yang disampaikan khatib. Gimana caranya perhatian apa yang disampaikan khatib? Dia datang duluan tapi nyari sendera di paling belakang. Nggak mungkin lah. Nyender paling enak itu ya tidur langsung. Harusnya dia datang duluan, dia duduk di depan. Duduk di depan khatib. Pasti akan malu kalau sampai tertidur. Karena khatib langsung melihat wajahnya. Harusnya kalau tahu saya mudah ngantuk, duduk depan khatib. Tapi kan itu nggak dilakukan. Di banyak masjid seperti itu. La'ibun itu, rahimahullah, melakukan sesuatu bermanfaat tapi tidak serius. Jadi melakukan sesuatu tanpa tujuan, biduni hadaf. Karena bermain dengan anak kita, teknik apa deh main itu sama tujuannya? Apa ya? Nggak ada tujuannya. Tanpa tujuan itu namanya. Bukan kepentingan kita, namanya lahun. Nah, tijaratan atau lahun itu semua dilarang. Yang dibolehkan hanya menatap, menyaksikan, memperhatikan apa yang disampaikan oleh khatib. Waktu ya tarakuka qa'imah. Lanjutan ayatnya di ujungnya. Qul ma'indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah. Wallahu khairul raziqin. Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Pusing kita sama sholat Jumat ini kan. Instruksinya disuruh kita sholat Jumat. Kenapa janji ujungnya Allah yang terbaik untuk memberi rezeki? Begitu Jumat diabaikan, maka tidak ada rezeki yang berkah. Selesai masalah. Haji tiap tahun, umroh tiap tahun, sedekah banyak, Jumat selalu telat, pasti rezekinya masalah. Karena dia nggak mendapatkan bantuan dari Allah untuk mendapatkan rezeki terbaik. Wallahu khairur raziqin. Apa makna khairur raziqin? Sebaik-baik pemberi rezeki. Dua kata Allah tafsir. Satu, cuma Allah yang bisa memberikan rezeki banyak dengan cara yang tidak melelahkan. Sebaik-baik pemberi gimana sih? Ada orang ngasih, tapi capek kita untuk bisa mendapatkan apa yang diberikan. Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Kita nggak perlu terlalu lelah, habis terkuras waktu kita. Itu satu. Yang kedua, khairul raziqin. Apa yang diberikan pasti memberikan dampak kebaikan yang besar buat kemudian hidup dunia. Khairul raziqin. Dan itu semua berawal dari sholat Jumat. Semoga rahimahullah sholat Jumat kita makin baik, insyaallah. Bapak-bapak yang perlu ingat, biasanya kita suka di-share, bapak-bapak ada di masjid ini kan, suka di-share, jangan lupa besok hari Jumat baca Al-Kahfi, suka di-share. Yang di-share itu pun telah datang Pak Jumat. Bagi dia datang duduk di belakang. Ini ceritanya dia yang share duluan dari Kamis dia yang share. Jadi Allah
Jadi kalau kita pengen perbaiki itu anak-anak kita khususnya laki-laki Pak, kalau dia udah masuk masa-masa cari nafkah, masa-masa berkarya, kasih tahu dia kata kuncinya sholat Jumat. Rezeki dalam sepekan adalah sholat Jumat. Bagus kualitasnya, maksimal pelaksanaannya, maka insya Allah engkau mendapatkan rezeki langsung dari khairul raziqin, zat yang terbaik dalam memberikan rezeki. Semoga ada manfaatnya buat kita bersama. Maaf jika ada kesalahan. Sudah bisa loh. Sudah. Ada pertanyaan? Ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Rezeki itu kan biasanya konotasinya kita ke harta ya. Nah itu bagaimana? Karena kan selama orientasinya situ ke harta itu, padahal kita tidak selalu ke situ ke harta. Iya, Pak, rezeki itu memang harusnya konotasi defaultnya, segala sesuatu kan ada default yang aslinya itu memang materi, makan, minum, rumah, kendaraan, uang, pakaian, itu rezeki. Oh, tapi kan kebahagiaan itu rezeki dalam makna yang diperluas, gitu. Tapi by default rezeki itu materi. Seperti itu. Yang dicari hari ini kan jujur saja, kita harus jujur kita sama Allah dan sama diri kita sendiri. Jam hidup kita itu lebih banyak untuk apa? Cari rezeki yang materi itu kan. Dan itu kita lakukan dengan sangat disiplin, khususnya di masa-masa kerja. Ada yang harus 8 jam sehari, sekian puluh jam dalam sepekan, disiplin sekali. Kita mengawal jam itu, karena berkurang jam itu berarti berkurang penghasilan. Banyak orang berpikir. Nah sesekali kenapa kita nggak berpikir? Bukan harus sesekali, harusnya selalu berpikir bahwa berkurang perhatian terhadap Jumat berarti berdampak signifikan terhadap persoalan rezeki kita. Harusnya mulai berpikir begitu kita pada hari ini. Begitu. Dan Bapak cukup sampai di sini, dan ini adalah tentunya nasihat buat saya pribadi. Kita semua masih harus terus belajar agar Jumat kita bisa lebih sempurna lagi. Mudah-mudahan Jumat besok ini kayaknya jam 11 sudah penuh di Masjid Al-Amin. Dan nanti insya Allah rezeki kita makin berlimpah dan kita bisa makan, sering makan kebuli lagi insya Allah. Kita tetap ingat kepada Tuhan. Jadi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.